Polemik mengenai kasus kematian Brigadir J masih terus bergulir. Pihak keluarga Brigadir J masih belum bisa terima begitu saja kematian anaknya tanpa keterangan yang jelas. Akhirnya, pada Rabu pagi 27 Juli 2022, pembongkaran kuburan dilakukan atas permintaan kuasa hukum keluarga untuk dilakukan penyelidikan mendalam sampai kasus kematian Brigadir J terang dan membuka siapa sosok skuad pembunuhan yang merencanakan perbuatan keji tersebut. Dr. Ade Firmansyah memimpin jalannya proses autopsi ulang tersebut di Rumah Sakit RSUD Sungai Bahar, Jambi. Benarkah hasil autopsi kedua ini membuat Irjen Verdi Sambo ketar-ketir? Lalu, siapa skuad lama di balik tragedi berdarah yang menewaskan seorang anggota polisi ini? Selengkapnya, simak video ini. Skenario kematian Brigadir J tampaknya sudah disusun sedemikian rupa. Pasalnya, sebulan sebelum insiden kematian itu, Brigadir J sempat curhat kepada sahabat dekatnya bahwa dia akan segera dibunuh. Hal ini diketahui lewat rekaman elektronik dari saksi spektakuler yang tidak mau disebutkan namanya. Ancaman ini membuat Brigadir J menangis terus semasa hidupnya. Dia bahkan sempat berpamitan untuk selama-lamanya kepada pacarnya, Vera Simanjuntak, dan menitipkan pesan agar mencari pria lain. Namun yang sangat disayangkan, Brigadir J tidak pernah menceritakan ancaman pembunuhan itu kepada pihak keluarganya, terkhusus kedua orang tuanya. Banyak yang berandai-andai, jika saja hal itu dibicarakan, maka ceritanya mungkin akan jauh berbeda. Namun takdir berkata lain, kematian Brigadir J harus jadi topik hangat di sepanjang tahun 2022 ini. Memasuki hari ke-20 penyelidikan dan penyidikan kematian Brigadir J di Rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo semakin menemui titik terang. Adanya sejumlah bukti rekaman elektronik dari perangkat HP milik korban, ditemukan sebuah fakta baru mengenai skuad lama. Lewat video call terakhirnya Brigadir J bersama sang kekasih, terlihat Brigadir J menangis karena mengetahui dirinya akan dibunuh oleh skuad lama. Namun belum jelas siapa skuad lama yang menjadi eksekutor penembakan Brigadir J. Apakah sesama ajudan di rumah Irjen Sambo atau justru dari pihak luar? Namun yang jelasnya, lewat rekaman CCTV yang diterima Komnas HAM, memperlihatkan Brigadir J masih sehat dan hidup sepulang dari Magelang mengawal keluarga Irjen Sambo sampai ke Duren 3. Sehingga bisa dipastikan bahwa pembunuhan berencana tersebut dilakukan di kediaman Irjen Verdi Sambo. Dan banyak dugaan mengatakan bahwa skuad lama yang dimaksud Brigadir J yang membunuhnya adalah rombongan dari Magelang. Pasalnya, rombongan Magelang ini terlihat jelas di CCTV memasuki rumah Irjen Verdi Sambo hingga insiden berdarah tersebut berlangsung. Kepala Divisi Propam Polri Irjen Sambo rupanya sosok yang kontroversi. Tak hanya dalam tindakan, tetapi ucapannya juga banyak tak sesuai kenyataan di lapangan. Jauh sebelum insiden berdarah yang melibatkan para ajudannya di kediamannya sendiri, Irjen Sambo memoles citranya sebagai pemimpin bagi para orang-orang yang mencari keadilan. Namun kenyataannya, ucapan yang pernah dilontarkan dulu tidak terbukti atas pembunuhan berencana, yang hingga detik ini otak di balik itu masih tanda tanya. Kemudian, pelukan Irjen Sambo dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran di tengah kasus penyelidikan Brigadir J menimbulkan banyak spekulasi kontroversi. Momen pelukan dua petinggi Polri itu ditakutkan membuat penyidikan kematian Brigadir J tidak objektif. Bahkan, pengacara keluarga Brigadir J menyindir momen pelukan kedua petinggi Polri itu mirip Teletubbies. Tak sampai di sini, dugaan perselingkuhan yang diduga kuat dilakukan Verdi Sambo dengan bawahannya seorang polwan berpangkat AKP, Rita Yuliana, juga ikut mencuat. Hal ini juga pantas untuk diberi keterangan pers, lantaran akan mencoreng nama baik institusi Polri jika berita tersebut didiamkan begitu saja. Barada E atau Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu
merupakan orang yang diduga kuat menembak dan menewaskan Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat. Namun anehnya, sosok Baradae baru muncul ke publik setelah 3 pekan lebih kasus ini bergulir. Inilah yang membuat banyak dugaan menyebut ada permainan para petinggi Polri di balik kasus kematian Brigadir J. Hingga sampai pada kesimpulan massal menyebutkan bahwa Baradae selama ini hanya dijadikan boneka oleh Ferdy Sambo. Mulai dari CCTV di rumah Irjen Sambo mendadak tak berfungsi, hingga senjata yang digunakan, pistol Glock 17, yang merupakan senjata para pejabat berpangkat tinggi di kesatuan polisi. Mana mungkin seorang berpangkat Barada diperbolehkan menggunakan Glock 17? Apakah benar bahwa Irjen Ferdy Sambo sendiri yang menghabisi nyawa anak buahnya itu? Bagaimana pendapat kalian semua? Hingga kemarin, total ada 6 ajudan Irjen Sambo yang mendatangi kantor Komnas HAM untuk dimintai keterangan. Namun hingga saat ini, mereka enggan untuk mempublikasikan ke media keterangan penembakan yang menewaskan Brigadir J. Tentunya ada apa hingga harus dirahasiakan juga? Apakah takut? Sedangkan di tempat terpisah, istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati pun batang hidungnya tak terlihat sampai detik ini selain pernyataannya yang meminta perlindungan dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Apakah psikologis istri Ferdy Sambo terguncang setelah melihat sendiri kasus penganiayaan yang menewaskan supirnya Brigadir J hingga meminta pendampingan? Hasil otopsi ulang mayat Brigadir J akan segera keluar dalam waktu 3 dan 4 hari ke depan. Semoga temuan baru nanti bisa menjadi bukti baru yang berguna dalam proses penyidikan, agar kasus kematian Brigadir J dan otak di balik pembunuhan tersebut terbongkar. Ya demi nama baik Polisi Republik Indonesia kita.